anak-anak? Siap. Apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, Ibu senang kalau kalian semua sehat-sehat aja. Kita tuh harus tetap sehat demi menjaga stamina tubuh. Tahu nggak hari ini kita belajar apa? Getaran. Ya, benar sekali. Nah, Ibu mau nanya, udah siap kita belajar hari ini? Sudah. Nah, Ibu senang kalau anak-anak yang udah siap belajar. Nah, sebelum kita belajar, Ibu ingin mengabsen nama kalian satu-satu. Salah satu ya? Kedalakannya? Dian Purnama. Akhir. Nah, berarti hadir semua. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dan Ibu minta Dian untuk membawa doa. Sebelum belajar mari kita berdoa. Doa dimulai. Aduh. Doa selesai. Ibu ingin bertanya sekali lagi, udah siap belajar? Sudah. Nah, sebelum kita masuki inti dari pembelajaran, Ibu ingin bertanya. Coba kalian berbicara, pegang leher sambil berbicara. Apa yang kalian rasakan? Getaran. Getaran. Ya, benar sekali. Itu disebut getaran. Kita lihat penggaris ini. Ketika salah satu ujung penggaris ini kita tekan, apa yang terjadi ketika roll ini kita tarik? Apa yang terjadi? Getaran. Suatu benda disebut getaran ketika benda itu diberi gangguan. Ibu tadi sudah menjelaskan apa itu getaran, apa itu gelombang. Nah, Ibu harap dari pembelajaran tadi kalian dapat menyebutkan apa itu getaran, apa itu ciri-ciri getaran, hubungan panjang tali terhadap periode, serta bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita selanjutnya itu tentang getaran. Nah, tadi itu yang kalian lakukan tadi sudah merupakan bagian ciri-ciri dari suatu getaran. Pernah kalian naik ayunan? Pernah. Terus ketika kalian naik ayunan, terus kalian tarik ayunan, apa yang terjadi? Kenapa ayunan disebut dengan getaran? Karena ketika ayunan kalian dorongan, dia akan membentuk gelombang seperti ini kan. Nah, itu sama seperti ketika kalian memainkan bandul. Nah, posisi pertama ayunan itu seperti ini. Ketika kalian beri tarikan, kan kalian tarikan ayunannya, tarik ke belakang, terus dia balik seperti ini, ya kan? Nah, itu disebut gelombang. Karena apa? Dia bergerak bolak-balik ini. Suatu benda yang bergerak bolak-balik, yang dari titik semulanya seperti ini, ketika diberi dorongan, dia akan bergerak dari sini ke sini, kemudian ke sini, kemudian sampai ke sini. Ya kan? Benar? Karena dia tarikan pertama di titik semula, kemudian kan dia tarikan di titik A. Ini tarikannya. Terus kalian lepaskan, dia akan bergerak menuju titik B. Nah, itu disebut getaran. Getaran ini memiliki ciri-ciri, ada amplitudo. Apa sih amplitudo itu? Ada yang tahu jawabannya? Tahu. Ada yang tahu jawabannya? Enggak. Nggak tahu. Nah, amplitudo itu merupakan simpangan terjauh dari gerak bolak-balik itu. Nah, ini misalnya gerak yang ke B. Kemudian benda itu kita tarik seperti ini kan. Ini kan gerakan A. Kemudian dia ke B. Pasti sebelum dia menuju B, dia akan melewati titik yang ini dulu kan. Tersebut titik C. Ya kan? Pertama dia titik A, kemudian akan ke titik B. Sebelum dia ke titik B, pasti dia akan ke sini dulu. Baru dia bergerak titik B. Nah, yang titik B ini disebut simpangan terjauh. Nah, simpangan terjauh itu amplitudo. Ketika dia ke titik C, itu adalah simpangan terdekat. Karena jaraknya itu dekat dengan titik semula. Di titik ini. Ada yang ingin ditanya? Nih aku nanya, kamu tuh tahu nggak apa saja yang mempengaruhi getaran tersebut? Pertanyaan yang bagus. Coba kalian pahami. Pernahkah kalian mengayunkan bayi saat dia menangis? Pernah bu. Saat bayi menangis, apa yang kalian lakukan pada ayunannya? Diayuni bu dengan kuat. Saat kalian mengayuninya dengan kuat, apa yang terjadi dengan talinya? Ayunannya kami ayuni bu atas bawah bu, dan dia akan memanjang bu. Terus saat kalian mengayuninya itu ke atas dan ke bawah dengan cepat, apa yang terjadi dengan ayunannya? Terus kayak mana dengan bayinya? Ayunannya bu bergerak dengan cepat
dan bayinya pun tertidur. Dari permasalahan yang ibu bilang tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Panjang tali mempengaruhi getaran goyang, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, pembahasan tentang pengaruh dari panjang tali terhadap periode getarannya itu dapat kalian pahami lebih lanjut lagi di dalam LKPD yang nanti akan ibu berikan. Ibu ingin bertanya, setiap kali tali bergetar, berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Kedua, apa saja yang mempengaruhi getaran? Ketiga, apakah hubungan panjang tali terhadap periode getarannya? Apakah hubungan panjang tali terhadap periode getarannya? Keempat, apa saja jenis gelombang dan bagaimana membuktikannya? Sudah, apa saja jenis gelombang dan bagaimana membuktikannya? Sekarang ibu ingin memberi kalian LKPD untuk kalian jawab untuk menambah wawasan kalian tentang getaran. Nah, kalian sebut dengan secara berkelompok. 3. Nah, ini getaran. Itu getaran. Warung tak loh. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian, ibu tadi sudah membagikan LKPD. Nah, coba kalian perhatikan LKPD yang dibuat tadi. Ibu kan belajarkan cara kerjanya. Jadi, nanti kalian ikutin cara kerjanya itu dari yang pertama sampai yang terakhir. Terus data yang kalian ambil dari percobaan itu kalian masukkan ke tabel pengamatan yang kalian buat. Jadi nanti yang untuk satu kali bergetarnya itu nanti kalian hitung pakai rumus yang ada di buku yang tadi. Jadi nanti yang untuk satu kali bergetarnya itu nanti kalian hitung pakai rumus. Nanti gini kan, kalau udah siap buat mati. Lah udah diapain? Udah. Satu dia. Udah keluar ini nih. Sila apa yang itu? Ini 20 berarti sih. Ini. Ini kan pas sekolah muter aja. Oh, tidak. Ya kan apa yang ada genteng ini dulu. Berapa? 35. 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Mana ya pulpennya? Jangan dua. Nah, Apa nih? Satu kali ya? Enggak modelnya. Satu, dua, tiga. Pandai. Nah, Satu, dua, tiga. Satu. Apa Belum. kali? Iya, enggak. 2, 3, 4, 7, 8, stop sih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. apa nanti? 2, 3. 1, 2, 3, 1. Iya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus 2, 3, 1. Minum. Udah. Gini. Dulu kamu makan dulu. Ini jumlah getaran dalam satu sekali itu sudah. 2, 3. Berapa ini? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tuh. Dah. 2, 3. 1. 1, 2, 3. Dua apa dong? Itu Kau duluan. dah. 2, 3. Dah. 2, 3. 3.
20 ya kan enggak? Mm-mm. Ini 35, ini 10. Satu getaran ini 6. Isi aja lah salah. Baiklah, apakah tugasnya sudah selesai? Belum. Sudah. Nah, Ibu ingin kalian satu-satu menjelaskan dari permasalahan yang Ibu minta tadi dan praktikum yang dari LKPD yang Ibu serahkan. Oke. Nah, Ibu ingin pertama kali yang maju itu menjelaskan soal yang Ibu berikan adalah Firda Lapinia. Jadi lapen dia bla bla bla. Nama saya Firda Lapinia Maulai. Saya nomor 1. Setiap kali berdekat berapa banyak kali yang dibutuhkan? Nomor 2, jawabannya berdasarkan perkembangan waktu yang dibutuhkan setiap kali berdetak tidak tentu untuk satu kali berdetak berdasarkan kali percambangan waktunya berbeda-beda seperti 0,0082, 0064,0077. Nomor 2, apa saja yang mempengaruhi getaran? Panjang tali mempengaruhi getaran atau periode getaran? Nomor 3, apakah hubungan panjang tali terhadap getarannya? Semakin panjang tali maka semakin besar periode getarannya dan semakin kecil frekuensinya. Baik, terima kasih buat jawabannya. Beri tepuk tangan ya. Selanjutnya, Ibu ingin ada yang menjelaskan tentang percobaan tentang getaran. Ibu Indah, salsa untuk menjelaskan ke depan. Perkenalkan, nama saya Fadil dengan dia kelas 8. Saya ingin menjelaskan hasil praktikum tentang getaran. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang kali 20 cm adalah 00,82, 0064, 0072. Karena gelombang yang merambat dari ujung satu ke ujung yang lain memiliki kecepatan tertentu dengan menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu pula. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran dengan panjang tali 35 cm adalah 00,95, 00,92, 00,80. Karena gelombang yang merambat dari ujung satu ke satu yang lain memiliki kecepatan tertentu. Jumlah getaran yang terjadi dalam satu span pada panjang tali 20 cm adalah 2,1, dan 2. Jumlah getaran yang terjadi dalam satu span pada panjang tali 35 cm adalah 2,1 dan 1. Panjang tali mempengaruhi getaran atau periode getaran. Panjang tali mempengaruhi getaran atau periode getaran. Semakin panjang tali maka semakin besar periode getaran dan semakin kecil frekuensinya. Udah. Terima kasih atas jawabannya, penjelasannya Salsa. Beri tepuk tangan semuanya. Di sini ada contohnya berdasarkan grafik di atas bahwa semakin panjang tali maka periode gerakannya semakin besar. Periode panjang tali 35 cm lebih besar daripada panjangnya tali 20 cm. Bisa dilihat semuanya. Nah, dari percobaan yang kalian lakukan tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Suatu benda disebut getaran jika benda tersebut diberikan gangguan di mana panjang tali mempengaruhi periode getaran. Semakin kecil frekuensi getaran karena semakin panjang tali, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu getaran. Ya, benar. Nah, dari situ kita tahu kan kalau panjang tali itu mempengaruhi periode getaran. Nah, kalau panjangnya tali itu semakin panjang, maka periode getarannya semakin besar dan frekuensinya semakin kecil. Baiklah, sekian dari pelajaran kita hari ini. Itulah tadi pelajaran kita tentang getaran. Nah, Ibu harap dalam pelajaran kita itu kalian benar-benar memahami apa itu getaran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang Ibu jelaskan itu dalam suatu Ayunan anak bayi. ayunan anak bayi. Nah, itu penerapan getaran dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita belajar tentang gelombang. Jadi Ibu harap kalian sudah membaca materi tentang gelombang. Terima kasih, selamat siang anak-anak. Siang Bu. Semoga setelah dari pembelajaran ini kalian dapat memahami apa itu getaran dan gelombang. Nah, sekian dari pembelajaran kita. Selamat siang anak-anak. Siang.